Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Syafuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang prestasi tasawuf aswaja dan tokohnya. Yang pertama, 1. Hujatu Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia dilahirkan di Tabarin pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang peminta Ghazal, sebab itu ia bergelar Al-Ghazali. Perjalanan akademik. Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan. Di Tus ia mempelajari fikih pada Al-Imam Abu Nasr Asmain. Saat Al-Ghazali berguru padanya, ia membuat beberapa ulasan terhadap keterangan dan ia membuat beberapa ulasan terhadap keterangan yang ia dapatkan dari gurunya ini. Setelah itu, Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Al-Imam Abu Al-Ma'ali Abdul Al-Malik Al-Harami. Ia mengikuti majelis Imam Al-Harami sampai beliau meninggal. Pada Imam Al-Harami, ia belajar fikih mazhab Syafi'i, khilaf, mazhab ilmu, dapat mantik, hikmah dan filsafat sampai ia benar-benar menguasai ilmu-ilmu itu, mampu untuk menyanggah pendapat-pendapat orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggalnya Imam Al-Harami, Al-Ghazali meninggal kota Naisabur, pergi menuju Mu'asyar. Dia bermaksud ikut bergabung dengan para intelektual. Setelah melihat reputasi ilmiahnya yang cemerlang itu, Nizam Al-Mulk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Yang kedua, perjalanan spiritual. Di puncak karirnya sebagai seorang akademisi dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dia merasakan itu setelah ia mempelajari secara mendalam dan menguasai seluruh doktrin dan ajaran Sufisme, baik melalui tulisan kaum Sufi seperti Al-Muhasibi 243 Hijriah, Al-Shibli wafat 334 Hijriah, Al-Junaidi wafat 298 Hijriah, dan Al-Bistami wafat 262 Hijriah, maupun melalui pengajaran dari lisan. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang telah dia capai dan dia lakukannya tidaklah benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga aktivitas yang dia tekuni tidaklah berharga di hadapan Allah Ta'ala. Dalam Al-Muhyiddin, Al-Ghazali bercerita bahwa dia sangat ingin keluar dari Baghdad, melepaskan seluruh jabatan yang membuat namanya tersohor dan membuat dihormati manusia. Dia ingin memfokuskan diri beruzlah dan beribadah, namun pada saat itu ia masih ragu-ragu dalam melaksanakan keinginan tersebut. Keraguan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Mengundurkan diri dari jabatan-jabatan yang embat. Keputusan Al-Ghazali sangat mengejutkan publik pada masanya. Banyak spekulasi yang diajukan menyangkut tindakannya ini. Al-Ghazali memulai proses mujahadannya dengan mengasingkan diri di Syam selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Bait Al-Maqdis. Pada saat di sana, ia kalwah di dalam sebuah tempat dari sela-sela batu Madinah untuk melakukan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Setelah beruzlah kurang lebih lama 10 tahun, Al-Ghazali memutuskan kembali ke Naisabur untuk mengajar lagi di Akademi Nizamiyah Naisabur. Setelah
3 tahun terlihat dengan aktivitas pengajaran di kampus tersebut. Dengan tanpa diketahui alasannya, Al-Ghazali meninggalkan kegiatannya di Naisabur dan kembali ke Tuas, kota kelahirannya. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Al-Taba'at Inda Al-Ma'amad bahwa pada waktu subuh di hari kewafatannya, Al-Ghazali sempat berwudu dan sholat. Lalu ia berkata, "Datangkanlah kafan." Lalu ia meletakkan kafan yang dia minta di atas kedua matanya dan berkata, "Aku mendengar dan patuh untuk menghadap pada sang penguasa." Lalu ia menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Ia meninggal sebelum sinar fajar terang. Yang ketiga, corak tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu Al-Wafa Al-Thani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf Sunni, melebihi Al-Khusyairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengucapkan sosok tasawuf dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberikan perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk, belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud, belum tentu dia adalah zahid, orang yang zuhud. Interaksi tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain Allah. 2. Abu Hasyim Al-Junaid. Pertama, nama dan perjalanan akademik. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasyim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Khawariri sebagai penutup Al-Khusyairi. Wafat 460 Hijriah. Dalam risalahnya, Al-Junaid adalah imam para sufi dalam berthariqah. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad 298 Hijriah. Al-Junaid berguru pada 4 tabaqah sufi. Setiap tabaqah 30 guru, diantaranya gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Saqadi. Yang kedua, kita akan membahas corak tasawuf Al-Junaid. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya hingga ia tidak pernah mengucapkan sok toh menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan-perkataan Al-Junaid tentang tasawuf adalah At-tariqu masdudun illa ala muttafina asyarul mustafa. Seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Ilmu nahada muqayyadu bil kitabi was sunnah. Ilmu kami ini terikat dengan Alkitab dan Al-Sunnah. Dan berikut saya akan menjawab soal dari tersebut. Mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi menjadi representasi tasawuf aswaja karena kontribusi mereka dalam mengembangkan dan mempopulerkan tasawuf sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Al-Ghazali dikenal karena usaha menyelaraskan tasawuf dengan syariat dan ajaran Islam lainnya, sehingga tasawuf diterima secara luas oleh umat Islam. Al-Junaid di sisi lain dikenal karena pendekatan tasawuf yang mendalam dan menekankan pentingnya kesadaran batin serta hubungan dengan Allah. Berikut
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.